Selamat pagi semuanya. Sekarang kita lagi jalan menuju stasiun MRT. Kita mau ke Kemayoran untuk mengikuti Formula Drift Southeast Asia round 3 dan 4. Kenapa gue berangkat pagi? Karena ternyata registrasi ulangnya itu jam 7. Jadi jam 6 gue udah harus jalan. Oke, kita dulu ke sana sambil makan pisang. Untuk mempersingkat waktu, jadi gue berangkat sendiri dan tim RHD pun berangkat sendiri. Kita ketemuan di Kemayoran karena registrasinya tuh pagi banget. Jadi biar nggak tunggu-tungguan lah. Baik semuanya, kita sudah sampai di Kemayoran. Mobilnya lagi nunggu skrut, terus kita pasang-pasang stiker. Nah, biasalah, pasang-pasang gampang. Terus pedok kita sebelahnya ada Lucky Yes, kayaknya yang bawa tuh Febrio Lucky atau Nan Lucky, ya Lucky Brothers lah. Lalu sebelahnya ada Umbu dan juga ada dari Bandung, Riko Nugraha sama Kimi Yakimi lah pokoknya, intinya gitu. Nah sekarang kita lagi pasangin stiker, nunggu scrutineering. Abis scrutineering kita ada latihan 3 kali. Jadi yang latihan pagi itu untuk track layout A, latihan sore itu untuk track layout B. Kenapa ada A dan B? Jadi event hari Sabtu itu ronde 3 dan event hari Minggu itu ronde 4. Jadi satu hari satu event. Kalau kita gagal di amit-amit gagal di ronde yang hari Sabtu, kita masih bisa fight yang di hari Minggu. Oke, kita siap-siap dulu, loading, terus nunggu scrutineering. Habis itu jam 10 pagi kita akan mulai latihan. Seperti biasa, di pagi hari kita jalan-jalan ke trek dulu, kita melihat permukaan trek seperti apa, dan ternyata memang sangat menantang sekali karena treknya itu tidak lurus, ada beberapa yang gelombang dan juga ada beberapa tambalan. Di sini kita sebagai drifter ya harus menerima apa adanya dan kita harus mencari mana yang harus kita hindari dan juga area mana yang dapat menyebabkan kerusakan mobil dan seterusnya. Jadi kita pinter-pinter cari line dan cari performa mobilnya. Sekarang kita lagi ngantri untuk starting di ini gerbangnya nih ya untuk latihan. Baru mau mulai, 2 mobil lagi, ini mobil gua, terus ini mobil USB. Mobilnya Dipo mana dia? Mana tuh? Bannya putus. Mau rodanya kayak putus. Jadi kita nunggu evakuasi mobil dulu. Mudah-mudahan masih kebagian praktis karena waktu praktis tetap berjalan. Kalau evakuasinya lama, ya mau nggak mau deh harus terima nggak latihan. Oke? Akibat tabrakan tersebut, kita mengalami patah terot di bagian depan dan belakang sih jangan ditanya ya, udah mencong banget mobilnya dan juga bannya ini. Nah, di sini kita dibantu oleh tim Bandung, oleh Riko Nugraha dan juga Mang Edi. Yang penting mobil kita bisa masuk pedok dulu karena cuma punya waktu 2 jam sebelum ada praktis selanjutnya. Alhamdulillahnya kita masih punya waktu 5 menit sebelum praktis dibuka dan di sini gue ngetes dulu mobilnya. Yang penting bisa jalan dulu, nggak ada mentok dan nggak ada kendala lainnya. Oke guys, jadi tadi pas latihan kita nabrak tembok lagi. Nabrak temboknya lumayan kenceng karena satu ban gue udah habis. Gue maksain pakai ban habis buat latihan, maksudnya mau menghemat. Ternyata sangat-sangat berbahaya, treknya itu banyak pasirnya. Jadi kita nabrak yang bagian kiri.
Ini dia nabrak kiri belakang. Nabraknya lumayan kenceng. Jadi ini miring sampai sana miring. Jadi bodinya tuh geser semua ke sana. Ya udahlah ya. Untung bisa dibenerin. Tim-tim RHD juga udah bantuin nih. Ada Putra, ada Mas Roni, ada Mas Michael dari bengkel, bantuin semua. Untungnya hari ini punya tim, jadi kerjanya nggak terlalu capek. Sekarang kita mau latihan lagi jam 3:30. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Pada testing pertama ternyata mobilnya masih belum enak karena spuringnya tuh lari banyak banget dan kita cuma menggunakan mata ya kira-kira lurus dan kira-kira enak. Dan di tengah jalan pun ternyata kaliper handbrake kita patah. Tadi nggak kelihatan, ternyata retak dan sekarang patah. Nah, kalipernya itu sepertinya menunjuk bagian ban dan akhirnya ban belakang kiri kita itu pecah alias kempes. Bisa kalian lihat di sini. Pada saat latihan malam pun mobil sudah mulai enak, tapi masih belum 100%. Di sini gue masih ngebaca-baca karakter mobilnya dengan spuringan asal-asalan kita seperti apa. Dan bisa dilihat, gue agak struggling untuk membawanya ya, karena pagi hari itu enak banget, mobilnya udah pas. Dan sekarang semuanya harus buyar. Ya kita harus manfaatkan apa yang ada dulu aja, yang penting bisa qualify dan bisa ikut round ketiganya Southeast Asia Drift Challenge. Dan di sini pada saat melawan Regan, mobil gua tiba-tiba netral, nggak mau digas dan akhirnya gua ditabrak. Jadi tadi pagi rusaknya kiri, sekarang rusaknya sebelah kanan. Kita harus benerin lagi sebelum besok pagi. Oke teman-teman, hari ini hari Sabtu, hari kedua, dan masih jam 5 pagi. Gue naik mobil menuju Kemayoran. Jadi hari Jumat itu adalah hari yang paling apes banget buat gue karena kita latihan kayak dapat 6 run tuh bagus banget. Terus tiba-tiba gue ban udah botak. Teman gue udah yang tim RHD udah ngasih tahu ban udah botak, udah nggak usah. Tapi gue aja ngeyel. Gue bilang kayak coba deh sekali lagi. Nah sesuatu yang sekali lagi tuh biasanya tidak berbuah dengan manis. Jadi akhirnya pada saat yang sekali lagi tuh ban gue botak, masuk pasir, nabrak. Itu murni kesalahan gue. Total murni kesalahan gue karena satu dari gue dikasih tahu bannya botak, kedua gue rookie mistake banget, bener-bener rookie mistake. Gue spin tapi nggak gue kontrol mobilnya, jadi gue cuman rem tangan rem kaki sliding. Harusnya sih kan biasanya gue steer in, bisa kasih throttle, jadi mobilnya spin terus maju ke depan. Itu gue entah kenapa gue bisa dibilang kayak bengong, responnya jelek, refleksnya jelek. Anyway, terus mobil rusak, kita benerin. Awalnya cuman nggak ganti sih, camber armnya itu bengkok, kita getok-getok kayak biasa, tapi ternyata banyak lagi kerusakan lain-lainnya, ngerembet kemana-mana. As rodanya rusak, terus mounting mesin rusak dan segala macam. Jadi kemarin itu murni nabrak, benerin, testing sebanyak mungkin, apalagi kekurangannya karena hari Sabtu itu udah langsung kualifikasi. Jadi kemarin nggak terlalu banyak videonya karena kita benerin, tes masih nggak enak, benerin, tes terus sampai jam 9 malam. Oke, sekarang kita mau berangkat lagi nunggu tim RHD untuk jalan bareng. Gue di mobil udah standby. Mudah-mudahan di hari Sabtu ini kita bisa qualify di Formula Drift Southeast Asia. Pada saat latihan pagi hari, mobil sudah merasa jauh lebih enak. Gue udah mulai bisa megang dan di sini gue mengejar Adrio yang menggunakan RB25. Bisa dilihat kita tidak terlalu ketinggalan dan di sini pun gue masih belum nge-push banget karena gue merasa belum terlalu yakin dengan mobilnya. Daripada kita nabrak lagi, yang penting kita save dulu. Dan gue udah mulai megang mobilnya, udah mulai bisa. Gue yakin bisa CVT. Dan pada saat habis latihan ini kita bertemu dengan Rio SB, latihan lagi. Saat ini gue di depan, gue mencoba nge-push kabur sejauh mungkin, tapi memang masih belum bisa dan gue masih agak ragu dengan mobilnya. Tetapi kembali lagi mobilnya ditabrak lagi, tapi kali ini cuma lampu doang yang rusak. Ya kayak main bom-bongkar lah, ganti lampu, ganti bodi dan segala macamnya. Ya kita mulai berusaha aja, yang penting bisa qualify dan ikut di round 32. Oke guys, jadi tadi kita nyampe pagi-pagi, nggak sempat bikin video karena langsung tuker engine mounting kita tukar karena jam 7:30 tuh udah harus practice warm up. Jadi gue buru-buru ngecek lagi apa aja problemnya, bla bla bla. So far alhamdulillah udah bagus banget ya, karena
engine mounting udah benar, dikasih sama Tifa Motorsport dari Raffi. Terus as roda juga udah diganti, gearbox udah nggak mental-mental lagi, udah nggak netral, aman. Dan kemarin juga kita nggak bikin video karena hektik banget. Pada saat kita nyobain kalian mesti tahu ya, jadi abis nabrak tuh banyak banget problem. Satu, udah pasti skuringan. Kedua, itu kita nyoba-nyoba kan udah di kotak-kotak lurus-lurusin ya. Tapi ternyata kalipernya, pegangan kalipernya pas tabrakan itu retak. Nah pas gue ngetes lagi, patah. Jadi nggak ada rem tangan. Jadi patah itu nabrak nih. Yang pertama itu pas kalipernya patah, kaliper itu kan ada di dalam velg. Dia nabrak ini nih. Ini pecah, jadi bannya langsung kempes. Nah, ini velg harus di repair. Alhasil gue cuma punya 4 velg sekarang. Terus karena kalipernya patah juga, nggak sempet ngelas dan bikin bracket, akhirnya yang rem kaki gue matiin. Harusnya kan ada 2 nih, nanti kita sebelah sana ya, harus ada 2. Jadi selangnya memang gue bikin panjang just in case kalau ada kenapa-napa. Dan alhamdulillahnya rencana itu tersebut berhasil. Jadi yang ini udah copot, kita tukar ke sini, nggak ada rem kaki nggak apa-apa. Jadi kan ini kalipernya cuma 1 nih. Kalau kita pindah ke sebelah kanan, ini yang normal kayak gini, kaliper ada 2. Nah, ya gue merelakan nggak ada rem kaki nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa drifting aman. Dan tadi kita udah kualifikasi. So far nggak bagus-bagus banget, tapi gue yakin kita kayak lolos di babak 32. Oke, jadi doain aja ya. Dari NRB Motorsport mengalahkan Iksan Utama sepertinya cukup jelas. Dari 2 run yang sangat dominatif ditunjukkan olehnya. Kita sudah memasuki hari terakhir atau final day, round ke berapa ya? Keempat berarti untuk Southeast Asia Formula Drift. Kemarin kita di top 32 kalah lawan Noval, kalah lagi, tapi sudah mulai bisa fight lah. Kemarin gue nggak pakai nos, gue cobain ternyata memang bisa keep up. Tapi ternyata adalah kuncinya itu di ban. Jadi bannya pas saat lawan Noval itu gue menggunakan ban yang lebih lebar dan menggunakan ban yang lebih lebar dan juga tipenya yang semi slick, udah bukan pakai ban yang harian lagi. Dan di situ berpengaruh banget nih. Berpengaruhnya itu memberikan grip dan traksi yang lebih bagus. Jadi mobil gue bisa lebih laju, padahal nggak pakai nos. Nah disitulah gue berpikir kayaknya emang kompetisi drifting di kelas profesional sekarang ini ya udah nggak kayak tahun-tahun lalu kayak grassroots bisa pakai ban apa aja, semuanya harus perfect. Gue perhatiin juga orang-orang sekarang udah punya spare car. Jadi kalau mobilnya rusak, kita tinggal ganti mobil, enak banget ya. Jadi kayak mau kualifikasi mobil rusak, tukar mobil dan segala macam. Terus juga kemarin di tempat yang sama, tempat kita tabrakan, itu udah memakan 3 orang. Gua, Dani Firlito sama Mas Dipo. Nah, di situ awal kan gue malu ya, gue bisa nabrak kayak seorang pemula lah di situ. Tapi ternyata memang tempat itu keramat banget, banyak makan korban dan orang-orang yang jauh lebih jago dibanding gue bisa tabrakan di tempat yang sama. Di situ memberikan gue confident bahwa gue nggak bego-bego amat nih. So anyway, kita akan memulai di hari terakhir ini. Jam 8 pagi akan ada practice dalam 1 jam. Kita akan manfaatin sebanyak mungkin. Karena layoutnya itu berbeda dengan yang kemarin, yang hari Sabtu. Layoutnya lebih ke angka 8 dan lebih masuknya lebih cepat. Oke, kita persiapan mobil dulu. Semoga di hari terakhir ini kita membuahkan hasil yang terbaik.
And our winner, coming from Indonesia, driving a BMW with a helmet on and a race suit, is Iksan Utama. Congratulations, you don't hope for that long, there's a limit. SC in the BMW 36. Iksan Utama also. Semuanya, kita sudah kembali lagi ke bengkel RHD dari event yang kemarin. Jadi eventnya bener-bener seru banget, 2 hari, 3 ya, 1 latihan, 1 ronde 3, 1 ronde 4. Overall kita kemarin di hari Jumat chaos banget. Jadi kalian mesti tahu mobil tuh hancur lebur bagian belakang yang sini nih. Ya, tuh udah. Gue balik kameranya. Oke, jadi ini hancur, nabrak. Nah, yang sebelah sini itu ngedorong sebelah sini. Jadi bodinya tuh miring ke sana. Tapi untuk mengikuti acara di hari Sabtunya untuk bisa balapan, bagasi itu harus terpasang. Dan ya kita ngakalin gimana caranya bagasi kepasang, lampu kepasang dan segala macam. Kita gedor-gedor, kita tarik pakai towing, kita pakai tambang di atas, pakai tali ditarik ke pohon dan segala macam. Pokoknya kita cobain semuanya sampai agak lurus. Terus jadinya lah terpasang, kita pakai lakban di sini, di bawah pakai lakban, di sana pakai lakban, yang penting nempel. Nah udah gitu pokoknya ini bagian belakang hancur, kita ngakalin. Makanya tuh videonya nggak terlalu banyak detail-detailnya ya. Nah yang lucunya lagi depan, jadi kita nabrak belakang dulu, terus kita depannya tuh ngikutin, jadi nabrak tembok juga. Tapi di hari Minggunya pas latihan pagi, mobil udah enak banget. Gue nabrak lagi, gue nabrak Alung. Jadi pas lagi gue di belakang, Alung di depan, dia tiba-tiba gedein angle atau setengah spin, pokoknya hampir berhenti lah, nggak sampai berhenti banget, hampir berhenti. Akhirnya gue nabrak bagian depan. Nah intinya sih balapan drifting di tahun-tahun sekarang ini sangat berevolusioner banget ya, dibandingkan dulu pada saat mobil ini jadi. Nah pada saat mobil ini jadi itu tahun 2022 atau 23 gitu kalau nggak salah, kita tuh kualifikasi masih bisa di 5 besar, 10 besar segala macam. Nah sekarang tuh bener-bener udah kompetitif banget. Semua orang udah super duper serius, udah nggak kayak dulu. Dulu kita masih kayak bisa santai-santai, bercanda-bercanda gitu ya. Sekarang kayak orang tuh bener fokus, serius, punya tim yang bener, mobil yang bener, proper banget. Dibandingkan kita dulu kayak pakai ban apa aja tuh masih bisa drifting, masih bisa fight. Sekarang tuh gue harus bener pakai ban semi slick, harus pakai ban semi slick yang gripnya bagus banget dan harganya cukup lumayan mahal. Ya, itulah perbedaan drifting di 2 tahun yang lalu ya. Bagus sih, ada perkembangan pesat. Jadi teknologi dan juga customer dan juga mungkin peserta-peserta udah mulai serius bikin mobil yang proper, bisa compete di level internasional. Tapi kita sepertinya harus melakukan hal yang sama. Kita udah nggak bisa kayak dulu lagi, asal main, asal compete. Ya bisa sih lolos kualifikasi, bisa ikut drifting, mobil juga bisa drifting. Tapi untuk memberikan hasil yang maksimal, gue perlu effort yang jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman yang mempunyai horsepower yang lebih bagus, mobil yang lebih bagus.
Jadi gua dan RHD Garage lagi mikir solusinya bagaimana caranya kita bisa kompetitif di tahun ini. At least podium lagi lah, karena gue kemarin pakai mobilnya cuma podium 2 kali kalau nggak salah ya. Ya sudahlah. Personally juga mau minta maaf, nggak terlalu banyak footage atau cerita-cerita yang bisa gue share ke kalian karena balapan kemarin itu kan ya udah hektik banget ya. Benerin mobil, benerin nabrakin dan segala macam. So jadi intinya itu di hari Sabtu kita ketemu dengan Noval di base 32. Otomatis langsung kalah karena mungkin gue sedikit kurang nge-push, kurang agresif juga. Gue ngerasa sih mobilnya bisa ngejar Noval, tapi guanya masih ragu-ragu, masih terlalu banyak mikir harus begini, harus begitu dan segala macam. Nah di hari Minggu gue coba lebih tenang, lebih relax karena gue tahu mobilnya tuh sebenarnya bisa, tapi drivernya atau alias guanya yang masih belum ragu ya, kurang latihan lah dan masih kaku dan segala macam. Serta juga jam terbang anak-anak drifting zaman sekarang tuh tinggi-tinggi banget. Gue akuin skillnya tuh jauh di atas gue semuanya. Ya karena memang jam terbang tuh menentukan ya, kita tuh harus perlu latihan sebenarnya, tapi latihannya pun harus tandem, jadi harus punya teman yang benar-benar solid. Itu agak susah. Anyway, di hari Minggu kita ketemu, nggak ada kualifikasi, jadi langsung mengikuti hasil kualifikasi kemarin dan juga hasil balapan dari hari Sabtunya. Nah di hari Minggu itu kita langsung ketemu Veplook. Itu mobil super duper kencang, pembalapnya jago banget tuh. Gue salah satu idola Veplook ya, karena dia masih muda, terus dalam 1 tahun bisa berkembang banyak, cara bawanya agresif, mobilnya juga kencang. Ya intinya sih salah satu panutan gue juga, karena kan gue udah agak tua, dia pemain baru yang mulai masuk terus langsung menonjol, jadi gue sangat inspired juga lah melihat perjuangan dia. Tapi yang disayangkan adalah mobilnya itu mengalami problem di hari Minggu. Hari Sabtu dia berhasil di posisi ke-6, di hari Minggu pas lawan gue tuh mobil lagi ada masalah, jadi gue menganggap gue itu menang hoki, bukan menang pure kita fight. Jadi ada faktor hokinya di gua, terus dia kalah di kita, jadi kita menang lolos ke babak 16 besar. Nah di 16 besar kita ketemu dengan Fusing. Itu salah satu kesalahan gue juga ya, di Fusing itu gue ngerasa gue yakin bisa, tapi gue terlalu agresif dan juga Fusing juga buka angle-nya terlalu besar, gue nggak antisipasi dan juga gue nggak tahu dia cara bawa seperti apa. Jadi ada braking, ada angle yang gede, itu gue nggak siap. Hasil kita nabrak dan juga kita ada straighten-nya. Automatically kita kalah, tapi gue yakin harusnya sih gue bisa di semifinal atau at least 8 besar lah. Tapi ya apa dikata, gue juga kurang siap. Nah, gue harus persiapan lebih banyak lagi karena level kompetisi drifting di tahun ini benar-benar jauh di atas ekspektasi gue dan jauh di atas pengalaman yang sudah gue lakuin ya. Karena nembus di 32 besar aja sekarang susah banget, jauh susah banget dibandingkan zaman dulu. Guys, sampai di sini dulu episode kita. Sekarang kita mau siapin mobilnya, mau benerin juga. Jangan sampai, karena kan kita ada 2 bulan lagi untuk persiapan mobil. Ya ada puasa dan juga lebaran. Nah, gue nggak mau ketinggalan momen itu. Jadi kita bener-bener kerjain mobil semaksimal mungkin. Nggak tahu menggunakan mobil B48 atau menggunakan mesin yang lainnya, kita juga nggak tahu. Yang penting kita akan ada perubahan untuk mengejar IDS Ronde 1 tahun 2025 ini. Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.